Kembali di Nusantara Petang, pemirsa, Menq RI dan Mensos RI telah membahas tentang pelaksanaan dan perbaikan program bantuan sosial 2021. Dari pelaksanaan program bansos terdahulu, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu dievaluasi? Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas Fajar B. Hirawan. Beliau adalah peneliti senior CSIS. Selamat sore, Mas Fajar. Mbak Tasya. Iya, Mas Fajar, ini seperti yang pertanyaan pertama ini tadi ya. Apa saja yang perlu dievaluasi dari Bansos? Yang pertama, memang sebenarnya ada 3 hal yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah. Yang pertama sebenarnya terkait dengan cakupan Bansos. Siapa si penerima Bansos yang harus memang benar-benar menerimanya, gitu ya. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan skema Bansos. Ya, beberapa usulan pada dasarnya memang berusaha untuk mengevaluasi terkait dengan cash transfer atau bansos yang berbasis tunai untuk diubah menjadi cashless yang sifatnya mungkin voucher atau mungkin bisa berafiliasi dengan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang digital economy gitu ya. Dan yang ketiga sebenarnya yang paling penting adalah terkait dengan mekanisme distribusinya. Kita tahu sebenarnya masih banyak gap yang masih perlu bisa diperbaiki seharusnya gitu ya, terkait dengan bagaimana sih efisiensi, bagaimana sih efektivitas dari pendistribusian bansos tersebut. Selama ini kan memang kita balik lagi sangat bergantung pada data yang berasal dari Kementerian Sosial. Dan terkait dengan hal itu sebenarnya memang pemutakhiran data, lagi-lagi seringkali kita berusaha untuk mengingatkan pemerintah gitu ya agar bisa memutakhirkan data, karena menurut saya ada beberapa penerima yang mungkin harus diupdate gitu ya, dan ada beberapa penerima yang seharusnya menerima bantuan sosial tapi tidak menerima. Jadi data terpadu terkait dengan kesejahteraan sosial itu perlu diperbaharui. Ini memang masalah data ini menjadi momok yang terus-menerus menjadi masalah begitu ya, Mas Fajar. Nah, ini menurut Anda dalam soal pendataan ini apa yang perlu dievaluasi dan perlu diperbaiki oleh pemerintah? Ya, menurut saya sebenarnya di sini kan kita bicara masalah kapasitas dari pemerintah ya, terkait dengan bagaimana mereka memanfaatkan data yang ada gitu ya. Kemudian yang tadi sebenarnya pemutakhiran data juga sebenarnya butuh waktu gitu ya. Nah, selain itu menurut saya memang di era disrupsi teknologi ya, semuanya berbau teknologi, semuanya berbau digital. Menurut saya memang pemerintah harus siap itu dengan segala infrastrukturnya. Gitu, infrastrukturnya itu bukan hanya dalam hal infrastruktur fisik gitu ya, terkait dengan infrastruktur digital ya. Kalau bisa semua daerah di Indonesia itu memang sudah terakses, sudah memiliki akses internet misalkan seperti itu. Namun juga terkait dengan infrastruktur lunaknya, yaitu terkait dengan sumber daya manusianya. Jadi menurut saya ini ada 2 hal yang menurut saya harus diperbaiki secara bersamaan, secara seiring berjalan gitu ya, tidak bisa satu persatu. Jadi kalau kita bicara masalah infrastruktur digital, ya kita harus yakinkan bahwa ada pemerataan dari sisi akses digital tersebut, dan juga salah satu hal yang penting tadi, sumber daya manusia, digital literasi terhadap digital itu juga perlu dimaksimalkan. Karena nanti ke depannya kalau misalnya kita mau masalah efisiensi dan juga masalah efektivitas, menurut saya memang sebenarnya peran dari teknologi ini sangat relevan gitu ya, dan menurut saya ini sejalan dengan program pemerintah yang sebenarnya sudah fokus pada sistem pemerintah yang berbasis elektronik, SPBE. Harusnya itu bisa dikaitkan satu sama lain, seperti itu Mbak Tasya. Menurut Anda masih banyak yang gaptek gitu, Mas Fajar? Saya tidak mau menyampaikan gaptek ya, tapi mungkin masih kurang, belum gitu ya, belum mampu untuk catch up dengan current situation, atau bisa dibilang belum bisa beradaptasi dan belum terlalu bisa mengadopsi teknologi yang ada, seperti itu. Jadi pemerintah harus lebih aktif untuk melakukan training seperti itu mungkin ya, memberikan lebih atau mengadakan pengayaan begitu ya, memperkaya literasi digital para SDM-nya. Dan selain itu kalau untuk penerimanya sendiri, menurut Anda saat ini dari yang terdahulu ini apa saja evaluasinya?
Ya tadi ya yang terkait dengan cakupan bansosnya Mbak Tasya. Jadi menurut saya memang perlu ada semacam pemutahiran data. Jadi beberapa catatan yang mungkin bisa kita evaluasi gitu ya dari pelaksanaan penyaluran bansos tahun lalu itu kan ada beberapa data yang seharusnya mereka tidak layak untuk menerima bantuan sosial tersebut. Dan di sisi lain ada keluarga gitu ya, kepala keluarga yang seharusnya mereka layak untuk menerimanya. Jadi hal-hal seperti itu yang harusnya memang perlu ada semacam bisa dibilang mulai dari bottom up gitu ya, harus dimulai dari administrasi pemerintah yang terkecil ya, misalnya RT, lingkungan, dusun gitu ya kalau di beberapa kabupaten, dan mereka harus secara giat gitu ya, secara proaktif untuk melaporkan warganya. Karena menurut saya kan sekarang kalau di tingkatan kota, RT itu sudah harus lebih aktif sekarang karena mereka harusnya mendapatkan insentif tertentu. Kemudian di tingkat kabupaten, pedesaan itu ada lingkungan, dusun atau apalah namanya. Menurut saya juga mereka harus proaktif ketuanya gitu ya, kepalanya untuk melaporkan gitu. Jadi sistemnya jadi bottom up. Jadi dari RT misalkan kalau di perkotaan, kemudian naik ke RW, ke kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Jadi ada semacam check and balance gitu ya terkait dengan data. Data memang sudah diterima di tangan, tapi bukan berarti bahwa itu harus dituruti. Perlu ada cross check seperti itu di tingkatan administrasi pemerintahan yang terkecil. Iya, kalau Anda tadi juga mengatakan salah satu evaluasinya adalah mengenai masalah pembayarannya atau pendistribusian bansos tersebut gitu ya, secara tunai. Kalau bisa melalui cashless, tetapi kan seperti Anda katakan tadi bahwa masalah kita adalah pada infrastruktur. Ini sepertinya mungkin ada gap atau kesenjangan antara harapan dengan kenyataannya begitu Mas Fajar. Bagaimana supaya gap ini atau kesenjangan ini bisa diperkecil? Mbak Tasya, menurut saya hal ini sebenarnya perlu diatasi dengan adanya kolaborasi. Menurut saya harusnya pihak swasta sepertinya sudah mulai tangan terbuka gitu ya untuk bersinergi misalkan dengan pemerintah dalam hal mungkin kaitannya dengan penyaluran distribusi bansos ini. Karena menurut saya memang semakin banyak sinergi multi stakeholders gitu ya yang diikut sertakan baik secara horizontal maupun vertikal, menurut saya pemerintah, swasta, masyarakat atau komunitas masyarakat itu bisa saling mengingatkan bahu-membahu juga. Jadi istilahnya ya sesuai dengan nilai yang ada di masyarakat kita lah, gotong royong gitu. Apalagi ini suatu niatan gitu ya yang berusaha untuk menolong sesama gitu ya terkait dengan bantuan sosial ini. Menurut saya itu sangat penting dan itu mungkin bukan sesuatu yang aneh dan asing bagi masyarakat kita. Apakah menurut Anda saat ini upaya pemerintah sudah cukup untuk mengundang ataupun mengajak multi stakeholders ini untuk berkolaborasi ataupun bekerja sama? Menurut saya memang sudah ada niatan gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana implementasinya di lapangan. Tapi menurut saya memang dalam hal ini karena ini kita terkait dengan masalah kemanusiaan, menurut saya semuanya itu sangat berkepentingan gitu ya. Pemerintah pastinya berkepentingan hal ini untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait dengan swasta misalkan mereka juga berkepentingan gitu ya, bukan semata-mata hanya profit oriented tapi juga ini kan bagian dari mungkin bisa dibilang bagian dari social responsibility mereka sebagai perusahaan, dan menurut saya hal itu cukup wajar jika swasta juga diikutsertakan gitu ya, dalam artian mereka memiliki fondasi yang mungkin lebih advance dibandingkan pemerintah, jadi bisa saling mengisi kekosongan masing-masing gitu Mbak. Jangan sampai ada kompetisi di ujung-ujungnya, tapi bagaimana harusnya berkolaborasi antara setiap stakeholders tadi. Kalau untuk masa pandemi seperti ini, apakah mengharapkan stakeholders ini bisa cukup diharapkan saat ini? Ya, menurut saya sih kalau misalnya kita lihat dari segala aspek yang terkait dengan pandemi, menurut saya memang kan sekarang grassroots effect itu sudah muncul, itu dari komunitas masyarakat. Kemudian swasta juga menurut saya juga sudah mulai kentara gitu ya peranannya. Nah, menurut saya ini adalah momentum bagaimana kita sama-sama
membangun kembali ekonomi Indonesia gitu, membangun kembali rasa kemanusiaan ya. Pada dasarnya kita ingin sekali masyarakat yang terkena dampak yang cukup luar biasa akibat adanya pandemi COVID ini minimal terbantu dengan bantuan sosial ini. Karena memang kita bicara masalah kontribusi dari konsumsi masyarakat, dalam hal ini kan memang kontribusinya sangat besar kalau kita lihat dari produk domestik bruto atau pendapatan nasional dari sisi pengeluaran. 55-58% itu dari konsumsi rumah tangga. Nah, makanya bansos ini harus menjadi salah satu tools atau alat bagaimana caranya menjaga stabilitas perekonomian kita. Tahun lalu memang kita kan mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, dan menurut saya harusnya dengan membantu menyokong konsumsi rumah tangga melalui bansos ini, harusnya pertumbuhan ekonomi itu bisa menjadi lebih stabil atau bisa menjadi positif trennya, dan nanti kan swasta juga akan terbantu kalau misalnya pertumbuhannya sudah membaik seperti itu. Baik, Mas Fajar, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.